sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Saya Edin Lau, senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, izinkan kami hari ini memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Akan ada praktisi kesehatan, narasumber dengan ceritanya dan juga nasihatnya masing-masing akan memberikan Anda solusi dan juga motivasi yang baru, lebih semangat untuk hidup sehat. Mari kita mulai, ini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini narasumber kita datang dengan berbagai macam masalah kesehatan. Bapak Riza Muhammad Iksan datang ke sini. Beliau pernah mengalami namanya stroke selintas, sedang mengalami pembengkakan jantung, tensi dan kolesterolnya tinggi sekali. Hari ini semoga ada solusi yang terbaik untuk beliau dan pastinya untuk Anda juga di rumah. Mari kita sambut, ini dia Bapak Iksan. Halo Pak Reza Muhammad Iksan, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Pak. Salam sehat. Pak, tadi ada satu cuplikan Pak. Dunia ini seakan-akan terbalik. Di mana orang kejarnya ya mungkin harta, karir, tapi melupakan kesehatan. Menurut Bapak bagaimana? Buat saya sih segalanya itu kesehatan lah. Apa namanya, kalau percuma kita punya apapun juga di dunia ini, kalau kita sakit ya, itu nggak enak. Nggak enak. Sangat nggak enak. Taunya waktu kena ini namanya pembengkakan jantung Pak ya? Iya. Rasanya pasti nggak enak, nanti kita akan tanyakan. Hari ini ada praktisi kesehatan, akan memberikan banyak sekali masukan, informasi, dan juga nasihat kepada kita semua. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat semua. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita kenalan dulu siapa Bapak Reza ini. Dan kenapa bisa sampai terjadi pembengkakan jantung, kolesterol tinggi, dan bahkan trigliseridanya pernah hampir sampai 700 angkanya. Mari kita saksikan. Riza. Dirinya kini sadar, pola makan sehari-hari memanglah sangat berdampak pada kesehatan. Setelah dirinya mengalami sejumlah masalah penyakit, Riza merupakan seorang mantan chef. Ia memiliki kemampuan yang hebat dalam memasak, dan makanan kesukaannya adalah yang berlemak dan bersantan. Saat itu, Riza tak membayangkan kebiasaan makannya ini bisa membuatnya terkena serangan stroke selintas dan juga pembengkakan jantung. Pasalnya, kadar kolesterol dan tekanan darah Riza sangatlah tinggi. Ya, kolesterol ya, lemak darah itu trigliserida 697.
Beruntung, gejala lemah sebagian tubuh akibat serangan stroke tersebut sudah kembali normal. Namun, kini Riza masih sering mengeluhkan sesak nafas setiap kali beraktivitas. Karena pembengkakan jantung ya. Jadi nafas saya nggak maksimal. Riza pun berharap kesehatannya bisa segera membaik karena ia ingin bisa terus produktif di masa pensiunnya ini. Mari sama-sama kita buka hati dan pikiran kita karena banyak sekali nasihat hari ini, tonton sampai selesai. Dan kalau misalnya ada sudah tanda-tanda, ada pembengkakan mungkin di kaki Anda, banyak orang bilang wah itu penyakit jantung. Lalu bagaimana kalau seluruh badannya ini bengkak? Apakah penyakit jantung atau tidak? Ini dia pernyataannya bahwa bengkak seluruh tubuh adalah tanda penyakit jantung. Bapak Riza, ini benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar, Pak? Saya pernah ngalamin juga bengkak semua. Benar-benar dari atas kepala sampai kaki, Pak? Iya. Itu Pernah. kalau dipencet bagaimana? Apa kembali atau gimana? Tangan ini nggak kembali ini sampai. Jadi dia ngelembes Iya. ke bawah? Iya. Oke, waktu itu curiganya apa, Pak? Karena terlalu sesak, akhirnya saya kontrol, direkam jantung, dan ternyata memang pernah ada gagal jantung. Pernah gagal jantung, Iya. Pak? Jadi kita perlu tahu dulu nih, bengkak pada seluruh tubuh itu adalah tanda berbagai masalah kesehatan terjadi di tubuh kita. Salah satunya adalah penyakit jantung. Penyakit jantung yang biasanya ditandai dengan bengkak atau edema itu terjadi pada bengkaknya itu pada kaki biasanya. Pada kaki, pada pergelangan kaki, dan juga pada perut. Hal ini terjadi karena menumpuknya cairan akibat gangguan yang namanya gagalnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh secara efisien. Jadi otot jantung itu gagal memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi pemirsa harus tahu yang namanya bengkak seluruh tubuh bukan hanya karena jantungnya yang masalah. Bisa jadi karena misalnya gangguan di ginjal, gagal ginjal. Atau bisa gangguan di liver. Atau juga adanya cedera, infeksi, dan juga gangguan pembuluh darah lain, misalnya varises. Nah, jadi ketika terjadi bengkak di seluruh tubuh, itu harus segera diperiksa. Terutama jika ada nyeri dada dan juga sesak ataupun kelelahan yang berlebihan. Pernyataan ini bahwa bengkak seluruh tubuh adalah tanda penyakit jantung. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget, Pak Riza. Benar jawabannya. Tapi ya pemirsa ya, saya duduk di sebelah Pak Riza. Pak Riza ini duduk saja, dia terengah-engah. Ya. Pak, saat ini Bapak rasakan apa? Karena saya mungkin sudah biasa, jadi saya anggap biasa gitu. Oke. Tapi sesaknya biasanya datangnya waktu apa, Pak? Ya beraktivitas. Lagi beraktivitas. Beraktivitas, terus waktu tidur. Tidur pun begitu? Iya, tidur. Kualitas tidur bagaimana, Pak? Kualitas tidur saya itu yang bagus itu cuma 2 jam lah satu Karena menahan Iya. dari sesaknya ya Pak? Iya. Ya. Tapi saya tertarik dengan tadi disebut dengan aktivitas. Aktivitas seberat apa yang kemudian membuat Bapak kemudian sesak? Jalan berapa meter, Pak? Jalan, kalau jalan datar 100 meter. 100 meter. Kalau jalan begini paling 10 meter udah nggak bisa. Jalan Nanjak. nanjak 10 meter. 10 meter. Oke. Karena Kalau- keadaan Bapak tuh Iya. pas istirahat Kurang juga dari udah sesak 45 ya? derajat itu saya udah nggak. Nggak bisa. Ya. Saya tertarik mengenai tekanan darah. Nih kan tadi kalau dikatakan masalah pembengkakan jantung ada kaitan dengan tensi. Tekanan darah Bapak pernah paling tinggi berapa, Pak? Pernah sampai 200. Pernah sampai 200. Iya. 200 per berapa Pak? Per 112 kalau nggak salah. Ya. Selain tekanan darah tinggi, Cuma trigliserida aja. berapa Pak? Trigliserida, 697. Wow. Wow, 697 ya Pak ya? 700 itu, Pak ya. Ya, normal 150 masih itu. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Iya. Tadi terkait dengan tidur. Bapak jadi kalau sesak, tidur, udah ngantuk, nggak bisa tidur. Jadi apa yang Bapak lakukan? Posisi apa atau aktivitas apa yang Bapak lakukan? Saya duduk. Sudah tidak bisa tidur Duduk. tanpa bantal, tanpa bantal ya? Karena pakai bantal tinggi juga udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Oke. Ya, jadi sebelum acara dimulai dilakukan pemeriksaan dan hasilnya tekanan darah masih di angka 171 per 106. Masih sangat tinggi sekali Pak. Bisa merusak organ lainnya selain jantung ini Pak kalau dibiarkan. Jadi masih ada upaya Bapak untuk konsultasi ke dokternya lagi dan pola hidup sehat lainnya. Karena yang normal itu tekanan darah ada di 120 per 80 ya Pak ya? Ya. Jadi asam uratnya itu didapat 11,8. Sebelumnya pernah tinggi Pak asam urat?
Pernah, sampai saya nggak bisa jalan itu. Iya, jadi asam urat yang tinggi itu bisa ke arah sendi-sendi Pak, menumpuk di sendi kristal uratnya. Tapi juga bisa mengganggu fungsi ginjal. Jadi Bapak dengan asam urat yang 11,8 lebih waspada lagi ya Pak ya. Iya. Jadi nilai normal dari asam urat itu kurang dari 7. Bapak 11,8. Nanti habis dari sini Bapak mendapatkan solusinya, lebih semangat lagi ya Pak ya. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara masalah kelemahan otot jantung kan tadi ada cairan yang berlebihan, ada tekanan darah yang tinggi, ada kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, trigliserida yang tinggi. Dan ini semuanya harus juga diturunkan. Ya upayanya ya selain obat dikonsumsi, kemudian Bapak juga mulai menjaga pola makan Bapak. Masih makan yang lemak-lemak tinggi, Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang sih ya. Yang garam tinggi, gula tinggi itu ada juga. Kalau gula nggak. Enggak, ya untuk sekarang olahraga kan Bapak juga tidak memungkinkan ya. Nasi pun nggak sedikit aja. Oke, jadi sudah itu ya. Nah ini sekarang kan tidurnya juga jadi masalah nih kan. Bapak tidurnya juga masih belum maksimal. Jadi obat yang Bapak konsumsi ini teruskan karena ini memang sudah sesuai dengan anjuran dokter. Tapi kalau memang masih ada keluhan, ya selain obat Bapak juga harus mengupayakan upaya-upaya yang lainnya gitu ya. Pola hidup sehatnya, kemudian bisa dibantu dengan teknologi ya, Mbak Mega ya. Nih di sebelah situ ada ilustrasi gambarnya Kita Pak. lihat, Pak. Di mana gambar yang darah normal itu dia berjalan sendiri-sendiri. Lancar aliran darahnya ya Pak ya, terlihat ya Pak ya? Ya. Nah ketika darahnya kental, kolesterol tinggi, tadi trigliseridnya tinggi, asam uratnya tinggi, ditambah misalnya gula darahnya tinggi, darahnya jadi tidak normal, saling menempel. Dia membentuk gumpalan darah Pak, mudah sekali, aliran darahnya jadi lambat Pak. Namanya disebut gumpalan darah itu trombus, namanya bagus ya Pak ya. Jadi ketika trombus melalui pembuluh darah yang kecil, dia kemungkinan juga akan menyumbat. Nah, dengan disinari dengan teknologi laser yang tadi disarankan oleh Mas Boy, dia akan membantu penguraian dari trombus ini sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Sel darah merahnya mampu mengangkut oksigen, zat nutrisi, dan obat-obatan yang tadi Bapak minum itu dapat tersalurkan ke seluruh sel tubuh, Pak. Nah, teknologi laser ini digunakan di belakang tangan, Pak. Ini akan menembus area permukaan kulit, ya. Dia ada 3 sinar warna terapi, ya. Ada laser merah, ada sinar biru, sinar kuning dengan low level laser terapi yang sudah didesain khusus, pemirsa. Dia akan menembus area permukaan kulit, ya, dari yang paling luar sampai terus mengarah ke area pembuluh darah. Ya, di dalam pembuluh darah itu ada suatu zat yang namanya nitric oxide, ya, suatu zat yang fungsinya adalah untuk memperbaiki kualitas darah dan udara kita. Teknologi laser ini akan meningkatkan kadar nitric oxide dan akan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan juga akan lebih lancar aliran darahnya. Dan ini sangat bermanfaat untuk orang-orang yang tekanan darahnya tinggi. Ya, karena dengan pembuluh darah yang lebar, lentur, maka tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Ditambah tadi dijelaskan oleh Mbak Mega bahwa darah-darah yang kental tadi ini juga akan dibantu diuraikan dengan bantuan teknologi laser ini supaya dia tidak kental. Ya, dan ini akan berdampak juga kalau untuk kasus Pak Riza adalah pada kerja dari otot jantung ini akan dibantu lagi, Pak. Ya, jadi sesak itu kan terjadi karena memang jantung memberi tanda ada sesuatu yang nggak beres. Ya, sirkulasi darah ke paru-parunya pun terganggu. Banyak cairan ada dalam tubuh Bapak, ini membuat beban pada paru-paru juga meningkat. Dan itulah membuat Bapak kemudian sesak untuk beraktivitas, sesak untuk tidur. Ya, jadi pemirsa, pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, kemudian dibantu dengan penggunaan teknologi laser, maka harapannya kualitas darah dan pembuluh darah menjadi baik dan kesehatan Anda pun bisa terjaga dengan baik. Teknologi yang kami perbincangkan tadi dan juga praktisi kesehatan sudah jelaskan, namanya adalah dokter laser atau laser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser seharinya tadi dikatakan sehari 2 kali dipakai, durasinya 15-60 menit, bisa bantu kendalikan banyak sekali diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga dan dapatkan Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Dan pemirsa, produk Laser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Ayo, siapapun Anda dan apapun profesi Anda, gunakan dokter laser atau laser sekarang juga karena kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup kita semua.
semua. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini narasumber kita Bapak Riza datang di sini, seorang mantan juru masak, seorang wirausahawan, datang dengan kondisi yang berbagai macam kondisi kesehatan lagi memburuk. Pernah dan sedang mengalami namanya jantung yang membengkak, pernah mengalami namanya stroke selintas, kolesterol dan trigliserida dan tensinya tinggi semua. Hari ini mungkin juga Anda di rumah mengalami hal yang sama. Dan tentunya solusi yang kami berikan di Go Healthy selalu bisa membuat Anda mendapatkan jalan keluar. Hari ini tidak berbeda dan apabila hari ini juga Anda sama seperti Pak Riza, kondisi kualitas tidurnya sangat buruk, kita punya solusi untuk Anda. Mari kita lanjut bincang-bincang kita. Pak Riza, untuk kondisi tidur, saat ini Bapak kalau tidur, apa yang dirasakan yang sangat mengganggu Pak? Sesak napas. Sesak nafas. Apa yang Bapak lakukan kalau lagi irama tidur? jantung tuh nggak beraturan. Iramanya nggak beraturan? Ya, solusinya saya duduk. Duduk, berarti Bapak tidur duduk, Pak? Duduk. Itu bisa tidur, Pak? Bisa tidur. Waktu bangun, setelah bangun pagi, rasanya seperti apa di badan? Ya nggak enak. Nggak enak ya, Pak ya? Badan nggak enak. Kualitas tidur cuma paling 2 jam gitu, Pak ya? Iya. Dan itu dilakukan berapa tahun, Pak? Kurang lebih 6 tahunan lah. 6 tahun, Pak. 6 tahun kondisi tidur dalam keadaan duduk, kualitasnya cuma 2 jam per hari. Ini perlu solusi pemirsa. Nah ini dia, kita kasih informasi tambahan. Tahukah Anda bahwa kurang tidur bisa picu resiko namanya hipertensi? Silakan praktisi kesehatan. Ya, jadi ini informasi ini buat Anda utamanya yang memang dalam kondisi saat ini tekanan darahnya baik-baik saja. Ya, beda dengan kasusnya Pak Riza yang memang sudah masalahnya adalah dia punya kelemahan otot jantung dan kemudian Bapak punya riwayat hipertensi atau yang belum terkendali tekanan darahnya. Jadi kalau kurang tidur ya, konsepnya ini hati-hati buat Anda yang sering mengalami kurang tidur, hati-hati. Tidur ini sangat berpotensi untuk jadi menimbulkan komplikasi hipertensi atau kenaikan tekanan darah. Kenapa? Karena kalau orang yang kurang tidur, maka dia akan memicu peningkatan kadar hormon, yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres yang membuat jantung kita akan berdetak lebih kencang lagi, lebih kuat lagi, dan ini akan kemudian meningkatkan tekanan darah kita. Ya, dengan posisi tidur yang cukup, sebenarnya kan pada saat kita tidur, kita berbaring, kita rebahan, beban jantung kemudian akan berkurang. Jadi irama jantung, kerja jantung itu juga akan terbantukan dengan tidur yang cukup. Ya, kemudian di samping itu juga dengan posisi kita tidur, hormon-hormon yang lain selain kortisol ini juga akan diproduksi dengan baik. Nah, ini kita lihat bagaimana kerja hormon-hormon ya yang mempengaruhi aktivitas kita pada saat malam dan siang hari. Ya, ini ada namanya siklus sirkadian, suatu siklus yang terjadi pada semua manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali. Ya, jadi ini terjadi atau tubuh memang punya sistem di mana pada malam hari dia akan meningkatkan hormon melatoninnya supaya tidurnya menjadi lebih baik, lebih berkualitas, sel-sel tubuh kita bisa beregenerasi dengan baik, kemudian metabolisme jalan dengan baik sehingga betul-betul kita istirahat. Dan pada saat pagi hari kita bangun di siang hari ini ada yang namanya hormon serotonin. Ini satu hormon yang membuat kita lebih baik lagi untuk beraktivitas. Sel-sel kita metabolisme jadi lebih baik. Energi kita, semangat kita, tenaga kita akan lebih baik karena ada hormon serotonin. Ya, jadi melatonin dan serotonin ini memang sudah ada ya secara alami. Cuman kalau pola hidup Anda tidak baik, maka dia akan berkurang jumlahnya dan ini akan mengganggu kualitas hidup Anda. Jadi supaya tidur ini ya idealnya 6-8 jam. Kemudian usahakan lingkungan sekitar ini betul-betul gelap ya, tidak ada handphone, tidak ada laptop, TV dan segala macamnya. Kemudian bikin suasana kamar lebih nyaman, suhunya lebih nyaman, kemudian boleh dengan aromaterapi, kemudian hindari konsumsi kafein, alkohol sebelum Anda tidur supaya kualitas tidur Anda terjaga dengan baik. Jadi sekali lagi kualitas tidur yang baik dibantu dengan teknologi laser yang meningkatkan hormon melatonin dan serotonin membuat kualitas hidup Anda menjadi lebih baik lagi. Teknologi laser juga dipakai di pergelangan tangan ini akan menyinari titik-titik akupuntur. Jadi titik-titik akupuntur itu ada yang didesain khusus buat meningkatkan tidur Anda. Mulai dari ada titik heart, HT4, 5, 6, dan 7, titik PC, PC6 dan PC7, titik lang, LU7, 8, dan 9. Jadi untuk kualitas tidur bisa didapat dari salah satu titik yaitu titik HT7. Berdasarkan dengan penelitian klinisnya,
dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan tidur Anda. Jadi pemirsa, yang namanya titik akupuntur di pergelangan tangan ketika dilaser oleh laser merah akan menstimulus titik akupuntur di pergelangan tangan dan membentuk jalur energi di tubuh. Jalur energi di tubuh ini terus mengalir dari satu organ ke organ lainnya. Dan untuk titik pergelangan tangan ini khususnya mengurus kesehatan jantung dan paru, dapat mengendalikan tekanan darah Anda dan kualitas tidur. Nah, ada teknologi laser extension ya, jadi inovasi ya, kita berinovasi terus untuk membuat kualitas darah dan udara Anda lebih baik dengan teknologi laser yang digunakan di area rongga hidung. Kenapa di rongga hidung? Ya karena rongga hidung ini ada pembuluh-darah halus yang kemudian berhubungan dengan pembuluh-darah yang ada di kepala kita, ya, di otak kita. Ini kita lihat bagaimana ilustrasinya, pembuluh-darah di rongga hidung kita, kemudian ini saling berhubungan dengan pembuluh-darah yang ada di area kepala kita. Dengan menggunakan teknologi laser ya, dengan 3 sinar warna terapinya, dengan low level laser terapinya tadi, dia akan masuk ke area rongga hidung dan memberikan respon pada pembuluh darah di hidung dan di seluruh area kepala kita. Ya, dengan begitu akan meningkatkan kadar nitric oxide ya, kemudian dia akan membuat darahnya menjadi lebih baik peredarannya, dan ini akan berdampak pada kualitas kehidupan kita. Kenapa? Karena otak merupakan sentral kontrol dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, mulai dari proses berpikir, proses berkonsentrasi, kemudian proses tidur tadi, kemudian untuk panca indera semuanya ada di area kepala, kemudian untuk sinusitis, keseimbangan dan semuanya ini ada di area kepala. Jadi dengan bantuan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan diekstensikan yang ke arah rongga hidung, maka seluruh pembuluh darah yang ada di sistem peredaran darah kita akan terjaga dengan baik. Jadi sekali lagi, Anda kalau mau hidup sehat, ya kalau Anda saat ini dalam kondisi sehat, tetap pertahankan itu. Kalau Anda memang saat ini perlu bantuan teknologi laser, Anda bisa bantu supaya tekanan darah Anda terkendali, kolesterol, gula darah Anda terkendali, dan juga Anda tercegah dari komplikasinya. Ayo pola hidup sehat diterapkan dan kemudian lengkapi dengan teknologi laser. Supaya Bapak Risa tambah semangat, mari kita lihat masyarakat Indonesia yang banyak sekali sudah menggunakan teknologi laser membantu kehidupan dan juga membuat mereka lebih sehat, Pak. Mari kita saksikan. Saya menderita serangan jantung, udah gitu kolesterol tinggi, gula darah tinggi, terus asam urat juga tinggi. Kalau bangun tidur juga susah bangun, mesti dibantu. Badan saya terasa ringan, jadi fit kembali gitu. Kolesterol juga stabil, sekarang gula darah udah di bawah 200. Yes, itu dia pemirsa. Yuk sama-sama kita semangat pakai namanya teknologi laser. Hadiahkan juga kepada orang tua yang tercinta sebagai hadiah yang terbaik. Kualitas tidur, kualitas hidup mereka jauh meningkat. Kita bisa menjadi satu keluarga, saling mengasihi dan juga panjang umur dan tetap sehat selalu. Pemirsa, mari kita lihat riwayat kesehatan dari Bapak Risa. Dan kira-kira apa saran dari untuk Go Healthy kepada Bapak Risa nanti pulang dilakukan ya Pak ya. Mari kita lihat ini dia riwayat kesehatannya. Yang pertama, masalahnya adalah hipertensi. Tekanan darah mencapai 180/100. Kadar trigliserid ini tinggi Pak, hampir rekor di Go Healthy Pak ya. Hampir 700 angkanya. Diduga alami stroke selintas, sisi tubuh bagian kiri sempat lemah. Beberapa waktu terakhir nafas terasa pendek dan sesak, didiagnosis alami pembengkakan jantung sampai sekarang pemirsa. Ini saran dari Go Healthy untuk Bapak Risa. Pak Risa, konsultasikan ke dokter untuk pengobatan hipertensi dan pembengkakan jantung. Lanjut lagi Pak ya Pak. Atur pola makan menjadi lebih sehat agar kualitas darah dan pembuluh darah membaik. Perbaiki pola tidur dan mulai kembali rutin berolahraga. Dan terakhir Pak, gunakan teknologi laser. Itu dia. Ya, jadi pemirsa, untuk Anda yang memiliki keluhan serupa dengan Pak Riza, dan juga untuk kita semua yang sehat dan ingin menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, baik yang usianya sudah lansia maupun yang masih muda, gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Manfaatkan teknologi terkini yaitu dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan. Bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan
banyak hal. Diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Produk Equilaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Mengapa harus dari Gogomol? Karena ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa mengikuti konsultasi gizi dan webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga bisa dilayani, dibantu oleh tim call center dan teknisi berpengalaman. Garansi spare part nggak cuma 6 bulan, tapi 1 tahun pemirsa. Biaya servis juga gratis. Anda juga berkesempatan gabung dalam komunitas Go Healthy. Semua ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada yang lain. Ayo, siapapun Anda, apapun profesi Anda, gunakan dokter laser atau Equilaser karena kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.